Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8 semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang merupakan materi dari koordinat kartesius, masih bab 2. Yang sekarang adalah bagian keduanya. Marilah kita memulai pembelajaran ini diawali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun masuk materi kita pagi ini adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik acuan A, B yang dapat kamu lihat pada buku paket halaman 53 sampai dengan 57. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan 2. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Sekarang kita bahas yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Silahkan kalian cermati denah perkemahan ini. Di sini ada pos 1, pos 2, ada perumahan, ada pos utama, ada tenda 1, ada tenda 2, ada tenda 3, tenda 4, pos 3, kolam, pemakaman, terus ada tanah lapang dan sebagainya. Perhatikan di sini posisinya masing-masing. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Dan bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Bagaimana posisi perumahan terhadap pos utama? Nah, sekarang perhatikan. Pos utama ini yang biru. Dikatakan dia pos utama karena dia terletak pada pusatnya, yaitu perpotongan antara garis yang mendatar atau sumbu yang mendatar dengan sumbu yang tegak lurus. Berarti pos utama di sini kalau pada koordinat kartesius adalah koordinatnya 0,0. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas dan juga tidak ke bawah. Selanjutnya perumahan. Kalau dilihat posisi perumahan dari pos utama, mari sama-sama kita hitung. Dari pos utama bergerak ke arah kanan sejauh 6 satuan. Dan ke atas 5 satuan. Maka pada koordinatnya ditulis 6,5. Lain halnya dengan misalnya di sini tanah lapang. Tanah lapang ini posisinya dari pos utama ke kiri sebanyak 4 satuan. Berarti kalau dia ke kiri dari pos utama adalah negatif 4. Sementara ke atas adalah 3. Kalau ke atas positif, maka koordinat tanah lapang ini adalah negatif 4,3. Nah, sekarang perhatikan misalnya lagi hutan. Hutan
itu terletak pada ke kiri negatif 8, ke atas positif 5. Berarti koordinatnya adalah negatif 8,5. Sekarang perhatikan kolam terhadap pos utama. Dari pos utama untuk mencapai kolam, kita harus bergerak ke arah kiri sebanyak 3 satuan. Berarti negatif 3. Ke bawah juga 3 satuan. Maka koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Kita lanjutkan. Ibu buatkan contohnya yang sama agar kamu bisa membedakan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Kalau tadi posisi titik terhadap pos utama atau titik asal. Misalnya posisi perumahan terhadap tanah lapang. Ini perumahan terhadap tanah lapang. Maka kalau dari tanah lapang untuk menuju perumahan kita harus bergerak. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke arah kanan. Ke atas 1, 2. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Coba perhatikan yang lainnya. Posisinya. Begitu juga contoh lainnya. Misalnya posisi tenda 1 terhadap pos 2. Tenda 1 terhadap pos 2. Maka dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6, 4. Nah, 4 ke atas positif. Bagaimana anak-anak? Paham? Bisa membedakannya antara posisi titik terhadap titik asal tadi 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu. Selanjutnya, posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Ini adalah posisi tempat pada gambar yang tadi. Silahkan kamu cocokkan dengan pendapat kamu. Perumahan terhadap pos utama 6,5. 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Begitu juga halnya pos 1 terhadap pos utama 2,5. Sementara pos 1 terhadap kolam 5,8. Sekarang kita fokuskan kepada bidang koordinat. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini O-nya. O di sini adalah 0,0. Pusatnya menjadi pusat di sini. Kalau tadi kita sebut pos utama. Sekarang titik O 0,0 itu yang titik asalnya. Titik A 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Maka koordinatnya di sini disebut negatif 2,5. Titik B 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Nih, 4 satuan ke atas. 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Maka dia 3,4. Begitu juga halnya titik C. Ini titik C. 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas.
maka koordinatnya 1,2. Titik D, 4 satuan ke kanan. Ini 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Maka koordinatnya 4, negatif 2. Sementara titik E, 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Maka koordinatnya negatif 2,1. Jadi jelas di sini dalam penuliskan koordinat ini ada 2 buah bilangan. Ada negatif 2 dan 5, ada 3 dan 4, ada 1 dan 2, 4 negatif 2, negatif 2 dan negatif 1. Nah, cara penulisannya, bilangan yang pertama, negatif 2, 3, 1, 4, dan negatif 2 ini, kita ambil pada sumbu X, sumbu yang mendatar. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Sementara bilangan yang keduanya, kita ambil dari titik Y, atau garis sumbu Y ini. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau dia ke atas pergerakannya, maka dia positif. Kalau ke bawah adalah negatif. Selanjutnya, bandingkan dengan posisi titik terhadap titik acuan atau titik lain, A, B. Kalau tadi terhadap titik asal 0,0, sekarang titik acuannya A, B. Kalau di sini Ibu contohkan titik C 1,2. Nah, sekarang yang menjadi acuannya adalah titik C. Misal, titik A 3 satuan ke kiri. Ini 1, 2, 3. Dari C lagi. Kalau tadi dari O bergeraknya, sekarang dari C. 1, 2, 3. Ke kiri negatif 3 berarti. Ke atasnya 1, 2, 3. Berarti koordinatnya negatif 3,3. Titik B juga. 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke kiri. Ini dari titik C. Ingat ya anak-anak, dari titik C. Acuannya di sini adalah titik C. 2 ke kanan, 2 ke atas. 2,2. Begitu juga halnya dengan titik O, titik D, dan titik E. Silahkan kalian pahami ini. Selanjutnya, untuk memahami materi ini, lengkapi tabel berikut untuk menentukan posisi tempat tertentu. Nih, misalnya tadi perumahan 6,5. Koordinatnya, posisi terhadap tenda 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Lengkapi dan isi titik-titiknya ini. Bisa kamu pedomani pada buku paket. Nah, anak-anak semuanya, untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang materi ini, silahkan coba kerjakan latihan. Perhatikan gambar berikut. Kemudian tentukan koordinat masing-masing titiknya. Misalnya, titik A berapa koordinatnya ini? Nah, titik B, titik C, dan semuanya ditentukan. Buat pada buku latihan. Kemudian lanjutkan gambar tadi. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, tadi kan kamu sudah Ibu suruh menentukan semua koordinat titiknya. B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ingat anak-anak, pelajaran kuadran adalah minggu kemarin. Di mana saja bilangan yang terletak pada kuadran 1, 2, 3. Kalau kamu masih ragu, silahkan buka kembali buku paketnya tentang kuadran ini.
Yang ketiga, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Ingat, terhadap titik G. Berarti ini yang titik acuan tadi ya. Yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Juga acuan tapi berbeda. Yang C, titik acuannya adalah G. Yang D, titik acuannya adalah D. Selanjutnya, tugas. Jawablah soal berikut ini pada buku latihanmu. Nih, ada tugasnya, ada 2. Ibu udah banyak-banyak kasih tugas. Diketahui titik P 4,-5 serta titik Q dan seterusnya. Silahkan dibaca dan dijawab. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.